Kita akan belajar lagi, sharing lagi fakta-fakta kecil yang tidak terpikirkan tapi membuat hidup kita tersendat-sendat, membuat hidup kita susah dan sulit ya. Dan penjelasan saya ini nanti jika tidak sepakat dengan teman-teman, tidak perlu saling menjelekkan, tidak perlu saling membuli, karena di masing-masing makhluk itu ada Tuhan ya teman-teman. Oke. Sharing kali ini teman-teman, saya akan memberitahukan fakta dan kejadiannya di masyarakat gitu ya. Kenapa ya? 90% orang Islam itu miskin di Indonesia ya. Ini di Indonesia ya. Kenapa 90% orang-orang Islam yang beragama Islam itu miskin? Tahu nggak teman-teman kenapa? Nah, tentunya pasti bertanya-tanya ya, kan ada orang agama lain yang miskin, ada, tetapi lebih banyak gitu ya, karena mayoritas di Indonesia ini adalah Muslim, jadi lebih banyak kaum Islamnya kan, otomatis yang miskin juga banyak. Ini kenapa? Fenomenanya, sebabnya kenapa? Makanya dengan adanya kita sharing ini supaya teman-teman yang merasa dalam garis kemiskinan dan merasa di bawah ini nanti bisa dibuat acuan untuk berubah, begitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kenapa bisa seperti itu? Nih, penyebab utamanya adalah dalam membaca kitab suci Al-Qur'annya. Ya, ini cara memahami Al-Quran salah gitu loh ya. Cara memahami Al-Quran itu salah. Mereka hanya membaca dan membaca. Ya, kita lihat dasarnya saja. Kita lihat awalnya aja bahwa kitab suci Al-Quran itu adalah pedoman. Pedomannya apa sih? Ya kan? Tapi kita melihat orang di luar sana. Apakah hidupnya berpedoman pada Al-Quran, pada Al-Hadis? Enggak. Mereka susah semua. Mereka sulit semua. Bahkan banyak yang miskin, 90%, ya kan? Ya, kenapa kok bisa seperti itu? Karena mereka memahami Al-Quran hanya dibaca saja. Hanya dibaca saja. Ya, tidak dipahami untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini, padahal sudah ada dasarnya, sudah ada dalilnya, ya kan? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi sebaik-baiknya di antara kalian semua adalah orang-orang yang mau mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Loh, gitu loh. Bukan khairukum man takallama. Bukan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang membaca Al-Quran. Tidak, buat apa lo membaca saja tetapi nggak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang membuat teman-teman mayoritas teman-teman beragama Islam itu miskin 90% adalah cara membacanya ini teman-teman. Itu yang keliru. Cara membacanya itu keliru sehingga masuk ke alam bawah sadar. Ingat ya teman-teman, kita mempunyai otak kecil di sini. Disebut di belakang sini ada otak kecil ya, di sini. Dan dia disebut sebagai otak alam bawah sadar. Dan otak alam bawah sadar itu mempunyai 3 sifat gitu ya. Sifat yang pertama, alam bawah sadar tidak pernah tertidur. Tidak pernah tidur alam bawah sadar. Yang kedua, alam bawah sadar merekam segala sesuatu, apa yang diucapkan, apa yang dibaca oleh teman-teman. Dan yang ketiga, alam bawah sadar tidak mengenal bahasa dan nama apapun. Begitu. Jadi, ketika teman-teman membaca Al-Quran, nah ini, makhrajnya salah, sifatul hurufnya salah, tajwidul Qur'annya juga salah, otomatis ghoribnya juga salah. Apa yang terjadi? Kaidah lughahnya salah, otomatis kaidah maknawiyahnya pun juga salah. Kaidah bahasa itu kaidah lughah itu kaidah bahasa. Kalau bahasanya salah, otomatis maknanya pun juga salah. Otomatis tadi saya bilang apa? Bahwa alam bawah sadar merekam segala sesuatu, apa yang kita baca, apa yang kita lihat. Nah, di situ terekam oleh alam bawah sadar, dan segala sesuatu yang sudah masuk alam bawah sadar pasti akan terjadi dalam kehidupannya.
Nah, kita coba lihat, karena pengalaman saya, teman-teman, ya, saya hidup di desa gitu ya, sering sekali ada kegiatan-kegiatan agama gitu ya, ada yasinan, ada tahlilan gitu ya, ada kataman dan lain-lain. Itu ya subhanallah ya, membacanya semuanya ngawur semuanya. Tidak ada yang membaca dengan cara auzid alaihi warotilil qur'ana tartilan. Bacalah Al-Quran itu dengan cara tartil. Tartil itu mempunyai dua makna, yaitu lagu, ada lagunya, dan pelan gitu. Tapi kalau kita melihat orang kataman itu luar biasa. Kalau kataman seperti itu, gimana mau gak nasibnya tetap miskin, susah? Karena apa? Karena kaidah bahasanya rusak, otomatis maknanya rusak dan diterima alam bawah sadar terjadi dalam kehidupannya. Nah, inilah yang menyebabkan teman-teman Islam kenapa banyak yang susah, banyak yang miskin. Karena dalam membaca Al-Qur'annya itu tidak dipakai ilmunya gitu loh. Apalagi tidak dipakai pedoman di dalam kehidupan sehari-hari. Padahal sudah jelas dalam dalilnya tadi, hadisnya tadi adalah khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Nah, ini pengalaman saya ya teman-teman. Pengalaman saya ketika saya masih kuliah di Surabaya dulu. Saya banyak sekali ngajarin ngaji gitu ya, les privat orang-orang kaya teman-teman, orang kaya Islam. Mereka ternyata nggak bisa ngaji. Mereka bisa kaya itu terselamatkan karena apa? Mereka karena nggak bisa ngaji, mereka nggak pernah baca Al-Quran. Ketika nggak bisa baca Al-Quran, mereka ya otomatis nggak baca. Ketika nggak baca, tidak ada bacaan yang salah masuk ke alam bawah sadar gitu. Nah, solusinya bagaimana Mas Yunus? Solusinya teman-teman ya harus belajar Al-Qur'annya sesuai dengan auzid alaihi warotilil qur'ana tartilan. Bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil gitu loh. Tartil itu ya sifatul hurufnya benar, makhorijul hurufnya benar, tajwidul Qur'annya benar, al-waqfu wal ibtida'nya juga benar. Ya, terus apa lagi? Tajwidul Qur'annya gharib al-muskilatnya juga benar. Nah, kita tahu negara asalnya Al-Quran dari mana? Yaitu dari Arab, Timur Tengah. Arab kaya nggak? Kaya dong. Kenapa? Ya karena mereka bacanya pakai tartil. Bacanya pakai tartil. Lagu Nahawan, lagu Hijaz, lagu Ros, lagu Bayati. Lah teman-teman, lagunya apa? Bacanya kurplak, syukur jeplak, kurni, syukur muni. Gimana nggak masuk alam bawah sadar? Akhirnya terjadi dalam kehidupannya susah. Apalagi di desa itu luar biasa, sering sekali kegiatan yang namanya keagamaan dan itu membaca Al-Qur'annya amburadul semua. Baca Al-Qur'annya aduh jelek semuanya. Ini saya nggak menghina ya, tapi kenyataan faktanya. Sedikit orang yang bisa membaca itu tartil, padahal sudah ada perintahnya di surat Al-Muzammil itu. Ya kan? Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartilan. Bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Begitu teman-teman. Inilah sebabnya kenapa orang-orang Islam itu miskin. Karena mereka ngawur dalam beragamanya. Nggak pakai ilmu gitu loh. Padahal sudah jelas-jelas man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi. Kenapa? Ketika engkau menginginkan dunia itu dengan ilmu. Ilmunya membaca Al-Quran nggak punya. Gaya-gaya sok baca Al-Quran gitu loh. Al-Quran itu bukan untuk dibaca teman-teman. Al-Quran itu untuk dipelajari. Setelah dipelajari, dipahami, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu loh. Bukan hanya sekedar membaca alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, pulang-pulang dapat berkat. No, itu bahaya. Bahayanya adalah ketika membacanya ngawur, diterima alam bawah sadar, terekam oleh alam bawah sadar. Ketika terekam alam bawah sadar, apa yang terjadi? Pasti terjadi dalam kehidupannya. Contoh saja, teman-teman sholat, habis rukuk bilang apa? Sami'allahu liman hamidah. Itu harusnya pakai ain kan? Sami'a, ain. Sami'allahu liman hamidah. A'i'ba gitu. Ya, maha mendengar Allah kan gitu. Tapi karena teman-teman nggak punya ilmunya di sana, sholatnya hanya menggugurkan kewajiban seremoni tekstual raga saja, ya kan? Akhirnya apa? Bacanya apa? Sami'allahu liman hamidah. Sami'a jadinya harusnya ain, ya kan, ganti hamzah. Apa maknanya hamzah? Sami'a yaitu langit. Gimana hidupnya teman-teman gak amburadul? Gimana teman-teman hidupnya gak susah? Salah menyembah, ternyata yang disembah bukan Allah.
Kenapa yang dipuja bukan Allah, ternyata yang dipuja adalah langit gitu. Nah ini salah satu contoh sedikit saja, ya kan? Iya. Jadi mohon maaf, ini adalah fakta. Ini adalah fakta terjadi teman-teman. Al-Quran itu digunakan sebagai pedoman teman-teman. Bukan hanya sekedar dibaca, ya. Bukan hanya sekedar dihafalkan. Banyak tetangga-tetangga saya hafal Al-Quran, hidupnya miskin, hidupnya banyak masalah. Kenapa? Mereka hanya membaca, menganggap ketika membaca mendapatkan pahala, sedang pahala bisa masuk surga, diakumulasi, kan gitu. Kemarin sudah saya bahas, surga itu di mana, gitu kan? Surga di surat Hud sudah dijelaskan di ayat 106 sampai 108 bahwa tempatnya orang-orang yang sengsara adalah di neraka ketika mereka masih bernafas secara merintih, madda samawati wal ard, ketika masih ada langit dan bumi. Duh. Teman-teman, ayolah kita melakukan segala sesuatu itu pakai ilmunya. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Ketika engkau teman-teman menginginkan dunia itu pakai ilmu. Wa man akhradal akhirata fa alaihi bil ilmi. Ketika menginginkan ke akhirat itu juga dengan ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Jadi kedua-duanya juga pakai dengan ilmu. Ayolah membaca Al-Quran dengan ilmu. Karena apa? Bahaya kalau nggak pakai ilmunya. Karena kita mempunyai alam bawah sadar, mempunyai otak alam bawah sadar ini loh. Di sini teman-teman. Karena mempunyai alam bawah sadar itu mempunyai 3 sifat. Tadi sudah saya sebutkan. Salah satunya adalah merekam gitu ya segala sesuatu yang kita baca, yang kita lihat gitu. Jadi kalau sampai kita bacanya salah, otomatis kaidah lughahnya salah, maknawiyahnya pun juga salah, hidupnya teman-teman hancur. Makanya kenapa? Miris sekali loh teman-teman ketika saya melihat fenomena seperti ini. Ketika saya mau menyampaikan ke publik seperti ini, dikira nanti salah paham, ya kan? Tapi terpaksa harus saya sampaikan supaya teman-teman dalam membaca Al-Quran itu pakai ilmunya. Kataman boleh, tapi pakai apa? Pakai lagu tartil dong, bukan keras-kerasan, cepet-cepetan, cepet pulang, cepet dapat berkat. Ya dapatnya cuma makanan doang, ya kan? Dapatnya cuma berkat doang, tapi berkahnya itu nggak dapat gitu loh. Kenapa? Karena Al-Quran bukan untuk gaya-gayaan, membaca-bacaan, enggak. Al-Quran itu dibuat untuk pedoman. Pedoman kita hidup. Semuanya ada di situ. Ada ayat la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Sudah jelas siapa mau bersyukur pasti ditambah nikmatnya. Orang yang nggak mau bersyukur dijadikan kena azab yang pedih. Tapi banyak orang yang tidak paham apa maknanya. Bahkan ada ayat yang menyenangkan, fadkurullaha atkurkum aba'akum. Ingatlah Tuhan, ingatlah Allah, atkurkum seperti engkau mengingat bapakmu. Nah seperti ini teman-teman gak ngerti loh. Padahal Al-Quran itu luar biasa loh teman-teman. Bisa membuat kita itu hidup selamat, hidup bahagia, tenang, damai. Bahkan kita bisa kaya loh. Ya. Dalam artian kaya bukan jualan ayat ya, bukan jualan agama ya. Tapi kita bisa kaya ketika hidup kita disandarkan untuk teman-teman yang muslim ini ya. Disandarkan bahwa Al-Quran itu sebagai pedoman teman-teman. Karena sesuai dengan dalilnya, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara kalian semua adalah yang mau mempelajari Al-Quran dan menjalankannya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ingat ya teman-teman. Jadi ketika saya masih jadi guru les privat di Surabaya dulu, orang kaya-kaya itu nggak bisa ngaji. Mereka terselamatkan karena nggak pernah ngaji. Karena mereka ngerti, paham, mereka itu nggak bisa ngaji gitu ya. Akhirnya mereka nggak mau ngaji gitu loh. Paling-paling cuman buka Al-Quran dibaca terjemahnya, itu malah bagus itu. Daripada nggak ngerti ilmunya, nggak ngerti ilmu ulumul Quran, nggak ngerti ilmu qiraah sab'ah, nggak ngerti ilmu tartil, gaya-gaya membaca Al-Quran, apalagi pakai speaker lagi. Nah itu bisa merusak itu. Ya, jadi sebelum teman-teman itu membaca Al-Quran itu pelajari ilmu-ilmu Al-Quran dulu gitu ya. Ada ilmu makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, terus tajwidul Qur'annya, al-waqfu wal ibtida'nya, gharib al-muskilatnya, dan tartilul Qur'annya. Ketika teman-teman sudah membaca Al-Quran dengan ilmunya, teman-teman pasti kaya.
Inilah sebabnya kenapa alasan orang Islam 90% itu miskin, karena mereka ngawur dalam membaca Al-Quran dan menganggap Al-Quran itu adalah akumulasi pahala sehingga bisa masuk surga. No, Al-Quran tidak seperti itu. Al-Quran itu khairukum man ta'alamal Quran wa 'allamahu. Jadi Quran adalah pedoman bagi teman-teman yang muslim. Itu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Jadi mohon maaf jika teman-teman tidak sepakat, nggak apa-apa. Tapi saya menyampaikan solusinya, menyampaikan faktanya, dan memang setidaknya ya kita harus seperti Arab. Arab itu kaya raya karena memang membaca Al-Qur'annya pasti benar, ya kan? Karena pasti benar karena mereka bahasa Arab. Lah ini orang-orang Indonesia, apalagi dengan alasan lah kita lidahnya bukan lidah Arab. Lu lidahku bukan lidah Arab, tapi ketika membaca Syifatul makharijul huruf fasih kok. Fasih. Ya kan? Bisa. 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 Karena teman-teman malas saja kan gitu. Oke, semoga membuat teman-teman sadar ya, ketika beragama perbaikilah agamanya, kualitaskan agamanya, jangan kuantitas saja. Oke. Salam sehat, kaya raya, sakti bahagia, RK Nusantara.